off dari dengan dua push button. Ini apa solenoid ya, off ya. Nomor 2 timernya ya, timer jadi ini ya, kalau BB1 ditekan maka dia on sampai menyentuh limit switch 2 ya. Bentar, saya kecilkan saja ini biar bisa kelihatan semua. Kalau limit switch 2 tertekan ya, maka mengaktifkan timer 1 ya. Aktifkan timer 1 ya, timer 1 bekerja ya, timer 1-nya on, maka dia akan mengaktifkan relay 3 dan akan mengoffkan R2, R2-nya mengoffkan solenoid 1 ya, sehingga dia akan off, silindernya akan off ya. Nomor 2 oke. Nomor 3 nomor 3 ini tekan, ini BB1 ditekan, BB2 nya mana ini? BB2 nya kok nggak digambarkan di sini mas? BB2 nya nggak digambarkan mas? Iya pak. Ini masuk ya? hadir pak, saya pak. Kan kemarin sudah saya suruh betulkan ini. Oh, kalau saya upload ulang nanti statusnya saya mengumpulkan terlambat. Nggak apa-apa. Sudah kamu betulkan tapi mas? Halo, Afif. Gimana pak? Sudah kamu betulkan? Iya pak, tapi dalam bentuk oret-oretan gitu pak. Dalam bentuk oret-oretan. Iya, belum saya ini tulis ke kayak Word gitu belum pak. Jadi ini harus ada PB2-nya ya. PB2-nya kan dia kan akan on off terus ya. Sampai PB2 Iya pak, sebenarnya gitu pak. Ini tolong dibetulkan. Nomor 4. Nomor 4 ini juga nggak ada PB2-nya. Oh ada sih ini. Ada PB2-nya ya. Dia on off terus ya. Oh ini sama ini ya. Ini sama dengan ini kan sama ya. Iya pak. Cuman ya solenoidnya valve-nya solenoid. Sama ya ini ya. Kemarin sama ya. Iya pak. Tadi waktu kemarin bapak juga kasih masukan untuk yang berulang-ulang gitu minimum 1 periode ya pak. Digambarkan. Iya. Ya, ini gambarnya yang salah ini. Enggak, maksudnya ini antara nomor 3 dengan nomor 4 cara kerjanya sama apa berbeda? Sama pak. Saya juga dapat memperoleh sama pak. Sama pak. Cuman bedanya penggunaan ini saja ya. Penggunaan dari valve-nya ya. Ini solenoid. Di sini solenoid spring ya. Ya, nomor 5. Jadi di sini nomor 5 ya, kalau nomor 5 sini tidak ada ini tetap seperti kemarin Gus ya. Iya pak. Saya kira kemarin itu kan
ini Pak, saya buat beda Pak dari yang jawaban di bawahnya itu Pak. Jadi saya nambahin timer Pak, biar beda aja Pak. Oh, gitu. Ini nggak pakai timer kan? Dari sini kan nggak ada timernya. Iya Pak. Ya baik. Tolong semuanya mengumpulkan ya. Semuanya mengumpulkan. Permisi Pak. Ya. Itu nggak apa-apa Pak ya kalau diupload ulang, soalnya saya kayak Afif Pak, takut kalau ubah gitu nanti jadi mengumpulkan terlambat gitu Pak. Dikasih keterangan saja. Kalau dikumpulkan ulang nanti statusnya terlambat ya. Iya Pak, mengumpulkan terlambat. Jadi waktu pengumpulannya jadi pengumpulan yang kedua itu Pak. Ini nanti terlambat ya nanti ya. Statusnya ya. Ya Pak, yang ke bawah itu udah terlambat Pak. Jadi saya juga takut ngumpulin Pak, kalau ngumpulin perbaikin lagi. Tapi yang saran-saran Bapak kemarin tak jadiin catatan tersendiri Pak untuk kedepannya. Gitu ya. Dikasih keterangan saja. Kasih keterangan saja. Ya baik. Kita lanjutkan sekarang. Saya kemarin sudah untuk apa namanya hidrolik ya. Untuk hidrolik. Mari saya share. Untuk hidrolik ini masih 30 berapa? 37 orang. Barusan masuk satu lagi itu. Baru 37 orang yang masuk. Dari 52 orang. Nah ini hidrolik ya. Jadi saya akan menjelaskan seperti halnya kemarin saya jelaskan peralatan hidrolik yang kita miliki di lab ya. Seperti ini contohnya. Ini adalah hidrolik boat ya, papan hidrolik untuk praktikum ya, educational hidrolik trainer. Kita punya 2 unit ya. Kemudian ini nanti hidroliknya seperti pneumatik ya, dirangkai di sini. Ini adalah pompanya, bagian pompanya. Ya. Kemudian ini filter-filternya ya. Jadi kalau di pneumatik ada air service ya. Kalau ini namanya ini oil tank and pumping system ya. Ya karena kita ordernya kecil ya, jadi skalanya kecil untuk lab saja ya.
Maka seperti ini. Jadi ini ada motornya ya, dalam sini. Ini kelihatan belakang ini. Ini adalah tangki olinya ya, ini minyaknya. Kemudian ini alat ukur tekanan ya, pressure gauge-nya ya. Ini switch on off untuk meng-on off-kan motor pompanya ini. Ini tangkinya, ini indikator level dari oilnya, oil tanknya atau oil reservoir ya. Kemudian di sini ini ada tulisannya T, ada tulisannya P. Ini kecil, ini nggak kelihatan ya. Kalau kemarin sudah perhatikan hidrolik ya, sudah saya jelaskan kemarin ya. Jadi ini P, ini T. Oh, ini yang ini yang P ya. Yang bawah yang P, yang atas yang T. T ini tank ya, P ini pressure. Jadi arahnya ini kalau kita buka maka minyaknya akan keluar dari sini. Keluar dari sini. Terus ini adalah untuk masuknya menuju tangki. Jadi kan ada kemarin sudah beberapa kali saya jelaskan, sering saya jelaskan, ada return piping. Jadi instalasi return piping, kembalinya minyak kalau sudah nggak digunakan maka dia harus kembali masuk ke tangki lagi. Ke tangki ini kalau lihat semuanya seperti ini ya. Ini bypass valve tadi ya. Ini tank apa namanya? Oil tank and pumping system ya. Itu sistem pemompaan dan tangki olinya. Nah, ini di sini yang tadi saya jelaskan. Ini saya close up yang jadi seperti ini. Nah, posisi dari valve ini ya, dari valve ini, keran ini ya, valve ya. Valve itu apa? Ya, valve itu apa? Bahasa Indonesianya. Katup ya, katup. Posisi dari katup ini, kalau seperti ini, berarti olinya dipompa lewat sini ya, masuk sini lagi, masuk sirkulasi gitu. Jadi kalau posisi dari valve ini seperti ini ya, seperti ini ya, maka ini kan connecting ya, terconnect. Ini terhubung. Berarti minyak yang keluar dari sini ya, masuk langsung ke sini. Ya, masuk ke sini langsung. Lewat valve ini. Ya. Kalau ini kita tutup, maka minyak keluar lewat sini tanpa terhubung ke sini. Jadi ini khusus untuk kembalinya minyak saja. Ya. Ini tidak kita gunakan. Nah, sebenarnya ini drain control valve ya. Ini seperti apa namanya untuk menguras ya, menguras. Nanti dihubungkan ke sini mestinya. Tapi kita karena kecil sistemnya, kita tidak melakukan filtering ya, filtering minyak. Kalau nggak bocor, maka minyak ini nggak bakal habis, karena dia sirkulasi terus. Tapi kan nggak mungkin nggak bocor, sedikit pasti bocor. Makanya di sini kan kotor sekali. Belum lagi kalau nanti masuk ke valve-valve-nya yang kita gunakan, pasti ada entah 1 tetes, 2 tetes ya. Tapi kalau berulang-ulang selama bertahun-tahun, maka juga akan habis. Jadi karena hidrolik yang kita miliki ini yang pakai hanya saya ya. Jadi mungkin kelas A atau B yang nggak saya ajar untuk pratikumnya. Kelas apa, Pak?
Kelas A mungkin nggak pernah praktikum ini, ya. Yang saya ajar jadi yang pakai ini hanya saya saja. Yang lainnya belum ada yang berani pakai ini. Jadi beberapa kali minta ke saya untuk menjelaskan, tapi waktunya masih belum ketemu. Padahal kan nggak terlalu susah, kan nggak berani aja. Dosen-dosen yang lain nggak berani untuk mempraktekkan ini. Jadi seperti itu. Maka di sini digunakannya setahun sekali ya, untuk itu pun hanya 1 kali praktek ya, 1 kali praktek saja. Sehingga oilnya ini ya awet ya. Padahal ini sudah umurnya alat ini dengan pneumatik juga itu lebih tua daripada umurnya kamu. Ini sekitar tahun 2000. Ya, padahal Anda kan lahirnya 2000 lebih ya. 2002, 2003 ya. Jadi ini umurnya lebih tua daripada kamu. Tapi oil ini belum pernah ganti, belum pernah ngisi ya. Karena levelnya masih aman ya. Jadi belum saya belikan lagi. Hanya saya. Kemudian nanti yang lainnya teman-teman dosen yang muda-muda itu bisa menggunakan ini. Kamu juga nanti kalau mau jadi dosen ya, kamu pakai ini untuk praktikum. Kemudian ini tadi ya. Jadi untuk mengaktifkan sistem hidrolik posisi bypass valve harus off ya. Bypass valve harus off. Valve itu betul tulisannya seperti ini ya. Pakai F atau pakai V ini. Nanti dilihat di kamus ya. Tarik ke atas ini. Jadi siap di sini nanti akan keluar minyaknya. Tapi ini otomatis ya. Ini hanya keluar minyaknya kalau dihubungkan dengan selangnya. Nah ini yang kita miliki. Ini sudah saya susun kemarin secara berurutan ya. Ini pressure gauge ya, alat ukur tekanannya. Jadi pressure gauge ini kalau nggak salah ada 2 macam ya. Kalau ini kan digunakan untuk mengukur tekanan ya. Ini hanya satu saja. Ini kalau kita tancepin aja, kita ya, kita T adalah resistor ya. Jadi untuk mengatur tekanannya. Jadi kalau misalkan ini nanti dihubungkan ke sini, maka tekanannya bisa diatur. Ini ya, ini kan ada 2 ya, ada 2. Jadi ini bisa dialirkan sini, masuk outputnya sini, maka nanti akan bisa kita lihat sini. Kalau ini kan hanya 1 ya, ini hanya 1 saja. Kemudian ini juga sama ya, untuk mengatur tekanan ya, ini bisa diatur, diputar secara manual ya. Sini. Kemudian ini alat ukur tekanan, sensor tekanan. Kalau tekanan tertentu nanti sesuai dengan settingnya
maka dia bisa on atau off sini. Nah ini yang saya ceritakan tadi T itu ya, T konektor ya. Kalau di sini kita masukkan minyak bertekanan, sini keluarnya entah mana nanti ya ke valve yang lain, maka di sini kita bisa pasang ya, ini kita hubungkan ke ini tadi, ke sini ya, sini ya. Jadi di tap gitu ya. Kalau kita ingin melihat arusnya gitu ya, arusnya ini di tap. Kemudian ini adalah multi konektor, jadi seperti kabel sambung gitu ya, seperti T yang banyak ya. Jadi kita punya 4 ya. Ini orifice dan valve. Ini orifice itu ada alat ukur kanan juga ya, kecepatan. Ini valve ya, shut off valve ya. Ya keran biasa lah, apa namanya, katup biasa. Ini nih out ini, kalau tutup ya mati, kalau dibuka ya. Kemudian ini sama dengan tadi ya, reverse convert. Teman-teman, ini bedanya sedikit-sedikit saja, ini serinya beda. Serinya beda. Kalau ini check valve ya, check valve itu seperti kalau ya kemarin kalau di pneumatik saya jelaskan one directional valve ya, katup satu arah ya. Jadi satu arah saja. Seperti kalau kemarin saya ibaratkan seperti pentil ya, seperti pentilnya motor itu. Kalau misalkan kita pompa, dia bisa masuk ya. Arahnya dari sini ya, in, ini out. Kalau kita pompa, dia bisa masuk. Tapi kalau kita lepaskan, maka dia akan tertahan. Nggak bisa balik lagi. Ini kalau bahasa Inggrisnya disebut sebagai check valve ya. Check valve. Baik untuk pneumatik maupun hidrolik namanya sama, check valve ya. Check valve itu atau nama lainnya one directional valve. Katup satu arah. Ya. Berikutnya ini yang pakai toggle ya. Ini 4/3. 4/3. Jadi 4 pot ya, 3 posisi. Posisi defaultnya ada di tengah. Ya. Ini bisa digerak-gerakkan ini seperti toggle itu ya. Seperti ini ya, ini nggak kelihatan. Jadi ini apa namanya? Tuas ya, tuas yang bisa digerakkan secara manual dengan tangan ya. Ini simbolnya seperti ini ya. Saya kira nggak susah untuk mudah untuk memahami cara kerjanya meskipun kita belum pernah melihatnya. Kan sudah sering kali kita belajar tentang bagaimana membaca valve ini ya, membaca simbol-simbol valve ini. Ini defaultnya di tengah. Kalau sebelah kanan seperti ini, connecting potnya ya, sebelah kiri seperti ini. Ini ada 4 pot. 1, 2, 3, 4 ya, ini potnya. Nah, ini 4/2. 4/2. 4 pot, 4 terminal ya. 2 posisi. Nah, kalau ini ada pegasnya. Jadi kalau ini ditekan, maka dia posisi sebelah kiri. Kalau dilepaskan, maka dia kembali sendiri ke sebelah kanan ini. Ya. Ini ada 4 pot, 1, 2, 3, 4. Yang atas ini A, B, yang bawah ini adalah P sama T.
Ingat ya, P ini adalah pressure ya, T ini tank. Jadi tempat kembalinya minyak ke tangki lagi. Kemudian ini sama dengan yang tadi ya. Jadi ini kalau kita lihat kan ininya saja yang berbeda, tapi apa namanya sama connectingnya ini ya, sama connectingnya ini yang sedikit berbeda. Nah ini kan 3 posisi ya seperti tadi itu ya. Coba kita lihat ini NDV 643HB ya. Kalau yang ini ya, ini sama dengan yang ya ini kan beda, NDV 643HC. Ini apa? Silang seperti ini lurus ya. Kita lihat. Nah ini kan kebalikannya ya. Jadi mirip, serupa tapi tak sama. Nah ini kan sebelah kiri ini yang lurus ya, sebelah kanan yang silang. Demikian juga yang ini ya. Ini atau saya jejerkan saja. Ini saya edit ya. Ini dengan ini ya. Ya coba saya edit. Ini sama ini ya. Ini saya hapus. Saya ganti dengan ini. Yang depan sini. Nah. Ya kelihatan bedanya maksudnya. Ya, bedanya kan kelihatan ini. Serupa tapi tak sama. Ya. Serupa tapi tak sama. Sedangkan ini dihapus, ini yang pindah ya. Ini yang dipindah. Nah ini. Nah, ini kita bisa melihat bedanya. Ini dihapus. Nah seperti ini. Jadi ini saya sejarkan ya. Sama-sama ini 3/2 ya, ini 4/2 ya. Ini apa namanya, tuasnya sama. Kalau kita lihat sekilas mungkin sepertinya sama. Demikian juga ini. Ini sama-sama 4/3-nya. Tapi ini dibalik. Ya.
ini juga berbeda ya. Ini P sama T-nya terhubung ini ya. P sama T-nya terhubung. Kemudian silindernya sekarang double acting. Ini kita punya 3, yang satu kita punya 1. Ini kan juga mirip ya, tapi serinya berbeda. Serinya berbeda. Double acting silinder. Single actingnya kita nggak punya ya. Nggak seperti solenoid ya, nggak seperti pneumatik. Kalau pneumatik kan kondisinya ini bisa kita, kalau dalam kondisi lepas seperti ini ya, bisa kita tarik, bisa kita masukkan. Kalau ini nggak kuat kita masukkan, karena ini buntu ini. Ini buntu ini. Terminal-terminalnya ini, pot-potnya ini buntu. Jadi nggak bisa kita masukkan kalau posisinya keluar, atau nggak bisa kita tarik keluar kalau posisinya masuk ya. Seperti ini kan posisinya masuk, kita nggak mungkin bisa menarik ini keluar ya, nggak mungkin kuat ya, karena ini buntu ya, vakum, jadi di dalamnya nggak bisa bertukar udaranya. Jadi kita hanya punya double acting silinder, single actingnya kita nggak punya. Terus ini aktuator juga. Ini sebenarnya goalnya itu kita hanya ingin mengatur ini ya, posisi aktuator ini. Makanya namanya mata kuliah kita kan sensor aktuator. Aktuator yang kita maksudkan bisa berupa silinder ya. Ini namanya silinder atau piston. Atau berupa motor. Ini motor hidrolik. Hidrolik motor. Motornya dari sini. Ya, jadi ini A sama B ini ya, terminalnya A, B. Kalau dari arah dari A ke B, maka dia berputar ke kanan. Kalau dari B ke A, kita berputar ke kiri. Berarti kalau dari A ke B, maka A ini adalah P ya, pressure. B-nya adalah T. Ya, menuju ke tangki. Ini return piping. Ya. Pipa yang apa namanya? kembali ke tangki ya. Atau kalau P-nya di sini ya, pressure, T-nya di sini, maka dia akan balik putaran. Jadi ini bisa apa namanya, clockwise maupun counter clockwise, searah jarum jam atau berlawanan jarum jam, seperti ini simpelnya ya. Kemudian, nah ternyata kemarin kan kita praktikum hidrolik ya, untuk yang kelas B absen atas atau bawah kemarin. Kemarin absen atas atau bawah kemarin? Absen bawah, Pak. Bawah, Pak. Bawah, Pak. Nah itu ternyata itu memang ada di apa namanya, yang ada di hidrolik hanya satu memang. Ini kita ambil dari pneumatik kan, dan bentuknya sama persis. Sama persis, ini bisa dipakai di hidrolik maupun di pneumatik. Karena ini elektrik ya, jadi limit switch elektrik, bukan limit switch apa namanya, hidrolik atau pneumatik. Jadi ini bisa dipakai di pneumatik maupun hidrolik. Nah ini kemarin yang kita ambil dari botnya pneumatik, yaitu miliknya pneumatik atau hidrolik, bisa kita pakai dua-duanya. Jadi ada 6 kita punya 6. Kita punya 6 limit switch. Kemarin saya lihat, oh ternyata sama persis saya, makanya karena saya makainya ini kan setahun sekali ya, saya nggak mesti ingat, saya mesti ingat-ingat lagi. Kadang-kadang saya lupa ini berapa ini punya enggak kita, terus cara pengaturannya seperti apa, kadang-kadang lupa.
karena ini setahun sekali. Motor genap saja, ganjil nggak. Jadi ini bisa kita pakai di pneumatik maupun hidrolik, ya. Limit switch. Kemudian ini adalah valve-valve-nya ya, valve-nya. Kalau tadi itu valve yang digerakkan atau dioperasikan secara manual dengan tuas ya. Kalau valve ini sekarang yang elektro valve ya, elektro valve, jadi yang digerakkan dengan solenoid. Ini solenoid pegas ya, solenoid spring ya. Dan ini hanya 2/2, ini hanya 2 saja, potnya hanya 2 saja, 1, 2. Ya, jadi ini melewatkan atau buntu. Jadi Anda lihat di sini solenoid yang digunakan ya lebih besar ya, fisiknya lebih besar, karena memang konstruksi lebih kuat, lebih besar dan lebih berat juga ya. Meskipun ini sama-sama 24 volt ya yang kita gunakan, tapi arusnya lebih besar ya. Secara fisik saja kita bisa melihat perbedaan antara hidrolik sama pneumatik ya. Ini juga ya, kalau ini 3/2, ini juga sama solenoid spring. Ini 3 pot 2 posisi, kalau ini 2 pot 2 posisi. Jadi dia akan melewatkan atau akan stop gitu aja. Kalau kita tidak memberikan energi pada solenoidnya, maka posisinya sebelah kanan berarti. Jadi perlu diingat ya. Simbol spring ini berarti kalau kita tidak berikan energi pada solenoidnya, maka dia posisinya sebelah kanan. Jadi default positionnya ya, posisi defaultnya, posisi default itu apa? Posisi normalnya sebelah kanan ini. Jadi ini buntu seperti ini. Kalau ini 3/2, ada 3 pot ya, 2 posisi. Kemudian 4/2, ini juga sama, ini masih solenoid spring ya. Jadi coba ini saya edit sedikit. Ini kontrolnya adalah solenoid spring, sol spring. Ini saya kasih highlight dengan warna biru. Ini juga sol spring ya. Oh. Ini sol spring. Ini juga sol spring. Sol spring. Ini juga, oh bukan ini. Ini ada 3 posisi ya. Jadi springnya kalau Anda lihat sini ada 2 ya. Sebelah kiri ada spring, sebelah kanan. Ini kelihatannya. Bisa kelihatan? Kelihatan Pak.
Jadi ini ada simbolnya spring, sebelah kanan juga spring. Maksudnya bagaimana? Karena dia ada 3 posisi. Posisi defaultnya adalah di tengah-tengah. Makanya dia kan valve-nya ini ditekan ke kiri dan ke kanan. Saya berusaha saya. Nah, seperti ini ya. Ditekan ke kiri dan ke kanan. Ada spring. Dari kiri ditekan, dari kanan ditekan juga. Sehingga posisinya di tengah-tengah ini. Tengah-tengah ini berarti dia semua potnya buntu ya. Semua potnya buntu. A, B, P, dan T ini buntu semua. Baru kalau kita ingin menggerakkan posisi kiri, maka kita berikan energi pada solenoid sebelah kiri. Ya, sehingga A terhubung ke T, B terhubung ke P, ya, seperti ini. Kalau kita lepaskan ini tidak kita beri energi, maka dia akan kembali posisi tengah. Ya. Kalau kita ingin menggerakkan ke posisi kanan, ya, maka solenoid pada yang kanan ini ya, sol 2 ini ya, maka dia harus kita berikan energi. Ya, kita beri tegangan sehingga nanti posisi valve-nya ini bergeser ke sebelah kanan. Di mana pot yang terhubung ya, terminal terhubung adalah A dengan P ya, dan B dengan T ya. Seperti itu. Jadi untuk solenoidnya simbolnya di sini Y1 Y2 ya. Y1 Y2. Saya nggak kelihatan harus dekat seperti ini. Kalau Anda mungkin karena matanya masih muda ya, terbaca dengan baik. Jadi ini adalah solenoid sebelah kanan Y berapa di sini? Y2, ini Y1. Ini plus, ini min ya. Kemudian ini flow resistan ya. Jadi untuk ini seperti resistor ya, untuk membatasi aliran kekuatan aliran dari ya, mirip seperti resistor fungsinya kalau dalam rangkaian listrik ya. Untuk menahannya ya, restriktor ya, restriktor. Flow resistan. Ya, ini juga flow resistan. Mirip, semuanya mirip ya. Serinya berbeda. Ya. Serinya berbeda. Ini 2500, 2250. Ini juga sama flow resistannya. Nah ini ya. Ini juga sama. Ini 4500. Baik, ini adalah hidrolik ya. Sehingga nanti kalau praktikum hidrolik, maka sudah mengenal semua komponen-komponennya ini. Ada yang tanyakan? Masih belum ada, Pak. Nggak ada. Yang lainnya? Jelas, Pak. Tidak ada Pak, sudah jelas. Jelas, Pak. Baik. Kemudian untuk simboliknya ya, simboliknya kalau hidrolik sama pneumatik ya, itu biasanya dibedakan hanya dengan arsiran saja. Arsiran kalau misalkan seperti kemarin waktu praktek itu ya, itu mana
hidrolik. Hidrolik. Nah, contohnya seperti ini. Belum saya ya, nanti. Bisa terlihat ya? Berapa? Ya, baik. Ini adalah kalau di pneumatik udara bertekanan. Kalau di sini adalah minyak bertekanan. Jadi bedanya sama-sama segitiganya gini. Ya, seperti power supply lah, power supply kalau di listrik ya. Kalau di segitiga ini, kalau di hidrolik bedanya dia diarsir penuh seperti ini ya. Jadi hitam-hitaminnya di segitiga, tapi dalamnya diarsir hitam semuanya. Kemudian ini adalah restriktor ya, restriktor, supaya kita bisa mengatur kecepatan dari silinder ini ketika keluar maupun kita masuk ya, kita bisa memutar ini. Kalau ini kan ada seperti ini ya, kemudian seperti kapasitor itu, tapi ada panahnya ini, jadi di garis diagonal terus dikasih panah ya, seperti ini ya. Jadi ini bisa diatur. Anda bisa lihat di sini bagaimana cara menghubungkannya. Ya. Jadi ini kan minyak bertekanan. Kemudian masuk ke terminal ini ya, yang saya tunjuk ini ya. Kemudian dia berputar ya. Ini yang sebelah kiri, yang kanan ini terhubung. Ini sayangnya nggak begitu jelas ya. Ini adalah simbol T. T ini P, P ini pressure ya. Jadi minyak bertekanan. T ini adalah tangki. Ya. Jadi return piping. Dia kembali ke tangki reservoir, oil tank reservoir ya. Kalau dia posisi di tengah-tengah. Ini kan ada simbolnya spring. Ini spring berarti posisi normalnya di tengah-tengah sini. Sedangkan yang A dan B ini juga buntu ya, buntu. A buntu, B buntu ya. Sehingga dia hold ya, menggenggam atau menahan. Jadi kalau posisi di sini ya tetap sini. Kalau posisi keluar ya tetap keluar. Ya. Kemudian ini adalah percabangan ya. Kalau kita lihat sini kan yang seperti yang tadi yang pertama kali tadi ya, bypass valve tadi ya, masih ingat ya bypass valve ya. Jadi kalau misalkan ini posisinya sebelah kiri ya, maka berarti dia akan mengeluarkan piston ini ya. Sedangkan T-nya ya, T-nya terhubung ke sini kan ya.
Jadi yang di sini akan balik ke tangki. Ya, ke tangki. Jadi dia ini adalah bypass valve ya, bypass valve. Yang apa namanya? Tadi saya tunjukkan di awal tadi itu. Jadi dia bisa masuk. Kalau misalkan dia tidak digunakan, maka dia bisa masuk ke sini langsung. Misalkan ini buntu ya. Ini pakai yang tadi yang buntu pun nggak apa-apa ya. Kalau misalkan dia nggak digunakan, maka biar tekanannya Anda kemampuan dari device-nya itu apa namanya lebih besar tekanan yang diberikan, maka dia akan bisa rusak, maka dia bisa dialirkan ke sini. Kalau ini buntu, maka dia mengalir ke sini. Tapi ini kan nggak buntu ya, dia langsung mengalir ke tangki ini juga. Ya, jadi itu gunanya bypass tadi itu. Jadi seperti itu. Ini salah satu contoh. Ini kalau elektrohidrolik, ini rangkaian hidrolik atau diagram hidrolik ya. Ini adalah diagram kontrolnya atau rangkaian kontrolnya. Rangkaian kontrol sekali lagi bisa digambarkan secara horizontal atau secara vertikal. Seperti punyanya Muhammad Afif tadi ya. Ya, yang nomor 5 kan tadi vertikal ya. Yang nomor 5 tadi Afif menggambarkan secara vertikal. Jadi seperti itu. Semuanya sama. Ini limit switch karena dia elektrik sifatnya, maka bisa kita hidrolik maupun di limit switch electric limit switch ya, namanya electric limit switch ya. Ini kita pasang di sini LS1 LS2 ya, sehingga seperti ini caranya. Ada kalau PB ditekan ya, PB1 ditekan ya, maka R1 bekerja. Dia sel konservatif di sini, maka dia akan R1-nya akan aktif ya, ini akan on ya. Kemudian solenoid 1 akan energize ya, maka dia berpindah ke posisi paling kiri, terus dia akan mendorong valve ini keluar, mendorong keluar. Ketika apa namanya silinder ini menyentuh LS2 ya, maka LS2-nya akan on-nya LS2 akan menyebabkan R2-nya on ya, R2 on akan menyebabkan R1 ini akan off ya. Sehingga nanti R1 ini akan off ya, solenoid 1 akan off ya, tidak berenergi, dia kembali ke posisi tengah dan R2 ini aktif, dia mengaktifkan solenoid 2, maka dia akan ini ya, yang A terhubung ke T ya, yang B terhubung ke P ya. Sehingga ya ini P terhubung ke P, dia akan dorong masuk lagi ya, masuk lagi, terus dia akan apa, menyentuh limit switch 1. Begitu dia menyentuh limit switch 1, apa yang terjadi? Limit switch 1 ini akan buka, sehingga R2 ini akan off.
off-nya R2 ini menyebabkan valensi 2 tidak berenergi dan dia posisi R2 akan kembali off. Seperti itu. Jadi PP1 ditekan, pistonnya keluar menyentuh RS2, kemudian dia akan masuk menyentuh RS1. Satu periodenya seperti itu. Itu satu siklus, satu periode. Jadi posisi valve itu nanti akan berada di sini. Ya. Jadi bisa kita perbesar tekanan dari pompa nggak terlalu besar. Jadi tak selesai. Tak jadi PP1 ditekan maka dia keluar untuk S2 masuk lagi ke S1 sudah selesai. Jadi satu kali tekan dia keluar LS2 masuk LS1 ya. Terus dia kembali ke posisi default di tengah-tengah ini. Karena di sini ada springnya, ini juga ada springnya. Khususnya di tengah-tengah ini. Jadi kalau ini kita simulasikan dengan menggunakan fluid sim, ya sama saja seperti itu. Nah, ini sensornya adalah pressure ya. Pressure switch. Ya, itu saja saya kira. Simulasi di fluid sim, apakah sudah Untuk saya sendiri masih belum, Pak. Ya, masih belum. Masih belum, Pak. Iya. Ya ampun, kok belum? Nggak tahu, Pak. Aduh, pusing, Pak. Kok pusing? Saya cari-cari itu hari nggak ketemu, Pak. Makanya, aduh, agak pusing gitu pakai limit switch itu saya nggak Pak. Langsung lost. Ya, saya tadi ini menginstal masuk pakai 2 akun ya. Yang satunya Windows, satunya Mac ya. Kalau materi-materi kuliah saya kan ada di Mac. Nah, saya sekarang sudah beralih ke Windows ya. Ini mana tadi? Saya akan tunjukkan ya. Yang lainnya gimana? Apakah semuanya belum menemukan? Apakah semuanya belum menemukan itu? Ya Pak, masih belum ketemu Pak. Belum ketemu juga. Baik, saya
Ini saya itu dulu ya. Stop. Sekarang saya akan share kelihatan ya. Lihat Bapak. Ya. Jadi untuk membuka apa namanya halaman yang baru, kita bisa klik ini ya. Ini kan new ya. Kita coba saja, misalkan silinder ya, double acting silinder. Silinder ini juga ini kan kalau kita lihat sini ya, ini sampai elemen ya. Kita pakai ini saja, nggak usah pakai elemen ya. Nah ini kan ya. Kemudian aktuatornya di sini ada air motor ya, motor apa? Pneumatik ya. Misalkan saya pakai single acting cylinder sini ya, atau double acting lah, double acting. Ini bisa kita edit ini. Jadi double acting, mana double acting? Double acting cylinder ini ya, tekan sini ya. Double acting cylinder. Terus mau kita pasang, nah ini kan kalau kita lihat saya terus terang juga nggak hafal ya, tapi saya bisa nyari. Nah ini kan kita cari ya, electrical control. Nah ini switch, ya switch. Nah, ini proximity. Kan kita bisa cari, ya. Atau bisa cari, ya saya terus terang ini juga sambil nyari-nyari, ya. General. Nah ini kan jadi kita bisa cari limit switch. Mana? Limit switch. Atau kita batasi pakai ini. Wah, saya juga lupa ini. Atau kalau kita ini karena waktunya mepet ya. Library-nya ya. Nah, ini yang biasanya saya tugaskan kepada mahasiswa. Untuk menjelaskan cara kerjanya ini. Yang elektropneumatik. Nah ini elektropneumatik ya. Kamu bisa lihat library-nya di sini ya. Elektropneumatik basic level lah ini.
Kalau kalau nggak ketemu ya, bisa lihat contohnya di sini. Misalkan ini. Nah ini untuk membatasi juga ini juga merupakan ini pakai apa namanya? Jadi ini bisa ruler ini ya untuk membatasi juga ini juga sebagai fungsi sebagai limit switch juga ini. Mbak yang apa namanya? Yang paling basic aja. Yang paling basic. Mana ya? Nah ini juga bisa digunakan sebagai limit switch ini. Ya, ini limit switch juga ini. Jadi ruler ini ya. Ruler. Mana ya kok nggak ada yang gambarnya seperti persis itu. Advance. Ini kalau kita klik 2 kali, ya, kita bisa menghilangkan ininya, ya, adjustable. Nah, ini kan hilang, ya. Nah, ini kan hilang semua. Nah, ini apa tadi namanya? Sensing ya, sensing. Jadi kalau kita misalkan pengen bikin seperti ini ya, nah kan udah jadi. Terus kemudian kita klik 2 kali tadi ya, terus kita opsionalnya tadi kita hilangkan. Kemudian kalau misalkan kita ini mengaktifkan lagi tadi ya. Nah ini ada parameter ya ini maksimal stroke-nya berapa ya. Kemudian nah ini misalkan kita bisa masukkan konfigurasi silinder ini kan. Nah ini kan kalau 2 piston no piston. Nah, silakan coba seperti ini. Parameter. Ini bisa kita atur kecepatannya ya. Sebenarnya maksimal stroke-nya. Nah, ini stroke itu keluar sana ya, keluar. Piston positionnya ya. Piston diameter, piston rod diameter ya. Dan seterusnya. Terus kita pasang sensor ya. Kalau salah ada di sensor. Limit switch itu.
limit switch. Nah, kalau ini proximity kapasitif optical. Kita bisa masukkan ini juga bisa ini. Jadi nanti bisa kita masukkan, kita pasang di sini. Ini bisa kita gunakan sebagai limit switch, ya. Limit switch juga ini. Ini bisa dipakai proximity switch or limit switch. Nah, ini kan ya, in the electrical circuit. Jadi kita pakai distant rule ini, ya. Jadi penggaris jarak ini. Kalau misalkan nanti, kita pakai apa namanya, valve. Solenoid operated. Misalkan kita pakai ini, valve ya. Masuk sini. Nah, misalkan seperti ini. Ini kan bisa dihilangkan semua ini. Ini bisa disetting lagi. Jadi ini bisa disetting, bisa dihilangkan ini. Ini juga bisa dirubah posisinya. Nah, rangkaian kontrolnya sekarang. Ini harus kita bring return, pilot, hilangkan, manualnya dihilangkan juga. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ya.
Caranya merubah ini supaya bukan 3/2, misalkan 4/2. Bisa enggak ini? Enggak bisa. Enggak bisa ya? Tetap tiga per dua. Ini bisa dirubah juga kok ini. Supaya nanti ini bisa, ini yang silang itu lah. Lima per dua seperti apa? 5/2. Nah ini aja. Ganti ini. Ini dihapus. Ini pilotnya dihilangkan, manualnya dihilangkan, springnya dihilangkan, terus electrical. Nah, sudah. Ini masuk ke sini. Nih. Ini masuk ke ini. Nah ini salah satu. Nah sekarang terus pusbatan mana pusbatan? Ini misalkan ya, pusbatan. Terus relay. Aduh, udah aten itu. Ini nolnya. Ini nanti ini dikasih gantian saja. Ini misalkan ini dikasih nama, ini relay 1 ya, R1.
Ini juga dikasih nama R1. Nah, ini kan sudah sama. Label ini LS ya. LS. Nah, ini LS ya. Ini orang yang ngasih LS ini. Corresponding. Nah, ini masalahnya Mas, LS Mas. Ya masalah ini. Oke nih. Bisa. Jadi nanti yang bisa dihubung oleh ini. Permisi Pak, untuk waktunya sudah Bapak. Iya, udah pas 11.20. Nah ini ya, caranya seperti itu Mas ya. Jadi ini pakai ruler ya. Ya, nanti dicoba ya di rumah ya. Ini saya juga akan coba. Kita tutup dulu ya, karena udah waktunya Jumatan. Permisi Pak. Ntar lagi ada. Permisi Pak. Iya. Kalau boleh tahu ruangan Bapak di mana Pak ya? Pak Mas. Iya Pak, sama Pak. Sekalian habis Jumatan ya. masjid. Habis Jumatan. Kalau boleh tahu ruangan spesifiknya di mana Pak ya? Udah lama ya. Ruangan spesifiknya apa Pak ya? Belum lagi sini kamu ya. PS 0404. Oh siap Pak. Paham Pak. Ya. Jadi ya yang absen-absennya bermasalah ya. Kamu bisa buat kertas sendiri, saya tanda tangani, terus bawa ke BAK. Nanti akan dirubah sama BAK. Baik Pak. Semuanya ya. Kemarin kan ada banyak yang bermasalah. Siap Pak. Baik, kita tutup ya. Nanti silahkan dicoba ini ya. Caranya seperti itu ya. Jadi ini ruler ya. Jadi penggaris, maksudnya penggaris yang membatasi dia pada saat masuk ini kan. Ini sudah ada LS1 ya. Ini tinggal ngasih lagi. Ini labelnya LS2. Maka nanti di sini ya. Masukkan sini. Normally open apa normally off, normally close ya. Sehingga nanti akan mempengaruhi ini. Mudah sekali ya. Ya, nanti baik kita sambung lagi. Insya Allah minggu depan atau pas praktikum nanti ya untuk yang kelas B ya. Nanti akan saya jelaskan lagi ya. Silakan dicoba ya, coba. Baik, kita tutup karena sudah mau Jumatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.